Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabar teman-teman? Pada sehat, Mbok? Alhamdulillah kalau pada sehat. Sudah menghayal apa? Aduh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video. Ini tentang ceramah-ceramahnya para habaib yang bercerita tentang cerita para leluhur mereka gitu kan. Oke. Nggak lama-lama ya, kita lihat dulu videonya, nanti kita ulas bareng-bareng satu-satu. Oke, swing. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali nafas 7000 kali. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulid Dawileh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Asin 90.000 kali. Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Man rabbuka, ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop, hadza min ashabina, ini mayit nih sahabat saya. Itu malaikat mundur, marhaba. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad dakhalal jannah. Tidak diterima orang berziarah ke Rasulullah SAW kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. 400 tahun yang silam ini, satu hari udah mau deketan musiman haji, beliau kumpulin keluarganya. Wah, kita siapin kendaraan, gak usah tadi. Ayo kumpul semuanya di sini, pegang tangan saya. Jadi pegang tangan itu beliau, istrinya, anak-anaknya, sampai ke pembantu-pembantunya, tukang masaknya, tukang yang khidmah kepada beliau, semuanya tuh suruh pegangan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pejem mata, buka lagi sekarang. Zret, sudah ada di Mekah. Gampang bener. Ada pembantunya ngomong gini, ya ampun Bib, maaf Bib. Kenapa? Anak Habib yang kecil ketinggalan Bib. Sekalian, beliau bilang, pegang baju saya. Perempuan, layan perempuan. Pegang baju saya di belakang. Lebek Bib, ambilin anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Zret. Tuh udah sampai ke sono tuh. Nyampe lagi ke Yaman, cariin anaknya. Gak tahu tuh lagi ngumpet di balik kulkas apa di mana gitu kan. Dapet anaknya nih, dirapiin, dimandiin, kemudian kembali lagi, nyampe lagi ke Mekah. Oke. Kita serius ya, serius. Ini serius, jangan ketawa-ketawa ini. Masalahnya yang cerita ini ulama ini. Jangan ketawa, malah ketawa. Ya Allah. Mungkin ini dikelompokkan ke dalam kelompok hurufat ya. Orang bilang kan hurufat. Hurufat sendiri itu dalam bahasa Indonesia, hurufat itu bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia itu kata asalnya itu kacau. Ada juga bisa berarti juga mengigau. Bisa berarti juga dongeng. Mungkin yang lebih tepat dongeng gitu. Itu namanya hurufat. Hurufat itu cerita dongeng, cerita yang tidak jelas, cerita yang nggak masuk akal, bertentangan dengan akal gitu. Ini cerita-cerita hurufat. Tapi cerita yang bertentangan dengan akal itu tidak semuanya digolongkan kepada hurufat gitu kan.
Saya ulang lagi ya, jadi tidak semua cerita yang bertentangan dengan akal itu hurufat itu dongeng itu. Contohnya seperti mukjizat gitu kan. Mukjizat itu kan satu hal yang bertentangan dengan akal ceritanya gitu kan. Itu kan mukjizat. Coba mukjizat itu untuk para nabi ya. Kalau untuk para wali itu karomah gitu kan. Untuk para wali karomah. Ini masalah ini video tadi ini masalah ya percaya silakan, enggak percaya silakan gitu. Cuma memang aneh sekali ya. Ada cerita katanya satu tarikan nafas 1000 kali membaca tasbih. Apa? Membaca ya latif atau apa tadi itu? Intinya membaca zikir tertentu gitu kan. 1000 kali bro, satu tarikan nafas. Kalau membaca ya latif yang paling cepat aja misalnya 100 kali itu 1 menit katakan ya. Berarti 1000 kali itu 10 menit. Itu kuat ya, orang 10 menit nahan napas. Nggak lazim sih, nggak lazim orang punya kemampuan nahan napas selama 10 menit. Itu nggak lazim. Tapi mungkin ada ya, walau alam saya nggak tahu. Aduh. Kemudian ada yang katanya umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Setiap 1 rakaat itu hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran 1 rakaat. Kalau sholat itu. Logika kita itu tidak bisa menerima. Karena kalau 1 juz yang paling cepat saja baca Quran 1 juz yang paling cepat saja itu sekitar setengah jam 1 juz. Itu yang paling cepat. Tanpa hambatan. Yang paling cepat itu udah cepet banget, setengah jam. Berarti kalau 30 juz berarti 30 kali 3 ya. 900 menit gitu. 900 menit 1 rakaat. Nggak masuk akal sih, nggak masuk akal betul. 1 rakaat itu 1 juz. Itu. 1 rakaat 1 juz. Kalau 1 juz 1 malam masih masuk akal. Kan banyak sekarang 1 juz. 1 hataman 1 malam itu masuk akal. Tapi kalau 1 rakaat itu juga kan mulainya itu dari jam, kalau tarawih itu kan sekarang ada di beberapa tempat itu yang tarawih 1 malam itu 1 juz. Itu mulai dari Isya, kadang-kadang selesai itu jam 3 malam atau jam 4 malam menjelang sahur, biasanya kayak gitu. Berarti kalau 1 rakaat kalau 2 rakaat sampai pagi sholat. Aduh. Kemudian ada lagi cerita menghatamkan Al-Quran 60 kali 1 hari. Aduh, bingung saya. Speechless aku. Itu nggak masuk logika memang ya, nggak masuk logika gitu. Cuma mungkin mereka punya argumentasi, ya kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Iya betul sih, kalau Allah berkehendak semua bisa terjadi gitu kan. Tapi ini jatuhnya
cerita ini cerita yang tidak masuk akal. Satu, tadi menghatamkan Al-Quran satu hari 60 kali hataman. Imam Syafi'i saja dalam satu riwayat satu hari hanya punya kemampuan 2 kali hataman, satu hari satu malam itu 2 kali hatam. Itu beliau yang dikaruniai oleh Allah otak yang sangat cerdas. Otak yang sangat cerdas sekali, artinya dia satu kali mendengar itu langsung langsung hafal. Dalam satu riwayat seperti itu. Walaupun ini juga ya mungkin banyak yang meragukan cerita ini. Katanya kalau bulan Ramadan, Imam Syafi'i ini menghatamkan 2 kali hataman Al-Quran. Artinya kenapa banyak yang meragukan cerita ini? Ndak manusiawi gitu. Sifat basariahnya itu kayak hilang. Manusia kan itu kan makan, ngantuk, butuh istirahat, dan seterusnya. Jadi nyaris mustahil ada orang satu hari satu malam menghatamkan Al-Quran. Ini menurut yang tidak percaya ya, yang tidak percaya. 2 kali, maksudnya yang meragukan. 2 kali dalam satu hari satu malam menghatamkan Al-Quran. 2 kali itu, satu hari satu malam, itu rasanya mustahil gitu kan. Walaupun bisa berarti dia nggak makan, nggak tidur gitu kan. Karena kalau dengan cara baca yang paling cepat saja, 1 kali baca itu 10 jam kurang lebihnya. 10 jam, kalau 2 kali baca berarti 20 jam. Sementara jam dalam satu hari satu malam itu 24 jam. Berarti masih ada waktu 4 jam untuk istirahat. Mungkin. Ini masih masuk akal gitu. Walaupun nyaris tidak mungkin gitu. Itu secara logika ya, secara logika. Nah ini sekarang katanya 60 kali. Kalau iya benar bahwa cerita dia bisa menghatamkan 60 kali dalam satu hari, itu mungkin orang ini sudah menjadi imam mujtahid ini. Yang levelnya itu kayak Imam Syafi'i. Seharusnya seperti itu. Seharusnya sudah menjadi imam mujtahid yang selevel kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, kemudian turunan-turunannya seperti Imam Rafi'i, Imam Romli, Imam siapa dan seterusnya gitu kan. Kok bisa seperti itu? Iya, karena kalau mendengar cerita ini berarti level otaknya itu udah levelnya Imam Syafi'i gitu. Tapi ini aduh. Terserah sih. Ini kan kita hanya menganalisa ya. Percaya ndak percaya gitu. Kalau saya sih nggak percaya gitu. Karena yang menceritakan ini adalah orang-orang yang kredibilitasnya itu dipertanyakan gitu. Orang-orang yang tingkat omongan itu, tingkat ucapannya itu tidak bisa dipercaya. Zaman dahulu, perawi-perawi hadis itu, artinya orang-orang yang pernah mendengarkan satu hadis dari misalnya dari sahabat, kemudian turun kepada tabi'in, kemudian turun lagi kepada tabi'in, kemudian turun. Nah, itu cerita itu akan menjadi lemah apabila orang yang menyampaikannya itu pernah berbohong 1 kali saja dalam hidupnya. Itu tingkatan hadisnya itu akan jadi lemah. Gitu. Kekuatan hadisnya itu akan jadi lemah, akan jadi turun gitu.
Meskipun kemungkinan itu benar-benar satu hadis, gitu. Lah sekarang ada cerita yang secara apa namanya, secara ceritanya saja itu tidak masuk akal, satu kan. Yang kedua, cerita ini diceritakan oleh orang, oleh penceramah, oleh mubalik yang secara akhlak itu nggak masuk akhlaknya. Ya bagaimana tidak? Itu ada orang-orang yang menceritakan itu diantaranya dia itu kalau bercerita suka kalau ceramah suka ngumpat-ngumpat, maki-maki gitu kan. Orang kalau sudah punya karakter seperti ini, biasanya karena terbiasa memaki-maki, maki-maki itu kan satu dosa. Ngumpat-ngumpat itu satu dosa. Mencela itu satu dosa. Maka dengan dosa-dosa yang lain itu ada kemungkinan dia akan terbiasa juga. Mungkin dia biasa berbohong, dia biasa membuat-buat satu cerita bohong, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Itu kemungkinan, saya tidak menjustis atau menghakimi bahwa dia begini, seperti ini, enggak. Itu ada kemungkinannya seperti itu. Saya ulangi lagi, orang kalau sudah terbiasa melakukan satu dosa, misalnya mengumpat, memaki-maki, mencela, maka dosa-dosa yang lain dia akan juga terbiasa melakukannya. Itu biasanya kayak gitu. Ya mungkin dia bisa membuat-buat satu cerita tertentu atau berbohong dalam satu hal tertentu dan seterusnya gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan itu juga tidak terjadi gitu kan. Ya Allah. Kemudian yang selanjutnya ada cerita ini katanya bisa terbang. Bisa terbang, cuing gitu kan. Aduh. Biasanya para wali itu memiliki satu karomah ya. Karomah itu kemuliaan. Kemuliaan yang secara bahasa karomah itu kan kemuliaan, bukan kesaktian. Kemuliaan, kesaktian. Karomah itu kalau diberikan kepada para nabi namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada para wali namanya karomah gitu kan. Kalau diberikan kepada orang biasa namanya maunah. Ada orang katanya gitu kan. Maunah itu pertolongan gitu kan. Dan semuanya ini bukan hal yang bisa dipelajari. Bukan hal yang bisa dipelajari. Karena yang namanya mukjizat, yang namanya karomah, yang namanya maunah itu murni semuanya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan pertolongan itu kepada hambanya yang dia kehendaki, gitu kan. Sekarang misalnya ada orang yang mengatakan bahwa dia itu bisa terbang gitu. Bisa enggak? Ya mungkin bisa aja gitu. Ya bisa saja ya seperti itu gitu kan. Tapi karena yang membawa cerita itu adalah kelompok-kelompok yang sering satu secara ya itu tadi kredibilitasnya dipertanyakan gitu kan. Kemudian yang keduanya sering mencela, mencaci maki orang-orang yang di luar kelompoknya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya apa tadi itu? Banyak itu perilaku-perilaku yang bertentangan, yang secara etika itu bertentangan dengan etika itu kan, dengan adab secara perilaku itu sangat bertentangan. Itu banyak. Makanya cerita-cerita ini nilainya jadinya rendah, satu. Yang kedua, secara cerita itu sendiri itu sudah tidak masuk akal gitu kan. Kemudian secara yang membawanya juga adalah orang-orang yang tingkat dipercayanya itu sangat dipertanyakan. Ya kecuali bagi orang-orang yang bisa dipercaya baru, karena kasusnya banyak gitu kan. Kasusnya dari kesaksian-kesaksian yang mantan muridnya itu
Termasuk ada yang diceritakan membuat makam-makam palsu, dan makam-makam palsu itu benar adanya gitu. Kemudian sekarang kan banyak yang dirobohkan, dihancurkan. Kemudian ada orang-orang yang tidak menghargai makam-makamnya orang-orang pribumi. Kayak kemarin kasusnya adalah makam Ja'far Al-Kaf itu, Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian makam itu dibangun besar karena diyakini bahwa dia adalah wali. Kemudian dia tidak menghargai makam-makam yang lain, yang makam itu dicor, digunakan untuk jalan lintas gitu. Ini kan hal yang tidak menghargai, menghormati makam-makam muslim yang lain gitu kan. Ini dari sesi ini saja lah sudah ndak ini. Sudah cerita-ceritanya itu sudah ndak bisa dipercaya gitu kan. Kemudian ada yang memakamkan entah itu makamnya palsu atau memang sengaja makam di tempat-tempat yang menjadi cagar budaya yang sebenarnya itu dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh dirusak gitu kan. Kemudian memakamkan di situ. Menurut pengakuannya kan kayak gitu. Ini ya, ini cerita-cerita mereka ya. Sekian saja ya pembahasan kita ini ya, cerita-cerita hurufat tentang yaitu tadi ada yang bisa membaca zikir 1 kali nafas, ada yang 1000 kali, ada yang 1 rakaat katanya 1 kali hataman, kemudian ada yang katanya 1 hari menghatamkan 60 kali. Waduh, ya Allah. Kemudian ada yang bisa terbang dari Yaman ke Mekah. Itu cerita-cerita mereka yang digunakan untuk meyakinkan kepada para pendengarnya, para jamaahnya, para pengikutnya tentang kehebatan-kehebatan leluhur mereka gitu. Itu maksudnya itu. Supaya mereka itu mau menerima mereka gitu kan. Seandainya nggak mau menerima mereka ya nggak akan terjadi gitu kan. Kemudian karena kita sudah terdoktrin dengan cerita-cerita mereka, ya kita mau apa saja yang disuruh mereka, yang diminta mereka pasti kita kasih gitu kan. Mereka minta suruh kasih apa kan itu ada yang memaharkan misalnya puntung rokok 500.000 puntung rokok, puntung rokoknya Habib siapa gitu kan 500.000. Aduh, kacau dunia persilatan ini. Oke, sekian saja teman-teman ya. Kita ya dari cerita-cerita ini kita mestinya bisa menjadi bisa memilah dan memilih, kemudian kita jadi orang yang cerdas untuk tidak melahap setiap apa yang disajikan oleh seseorang gitu kan. Jadi kita bisa melihat dulu, menganalisa dulu, melihat dulu ini benar apa enggak, sehingga hati kita, pikiran kita tidak mudah terkontaminasi dengan cerita-cerita yang aneh-aneh. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera. Kemudian negeri ini dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Kemudian dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan, mengacaukan negeri ini. Oke, mudah-mudahan negeri ini terus menjadi negeri yang lebih maju lagi. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.